Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa semuanya, pada kesempatan atau pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat, secara sederhana tentang isim. Apa itu isim? Dalam bahasa Arab, isim, kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata benda. Dalam bahasa Arab, isim diberikan pengertian atau definisi sebagai ma dalla 'alal musamma walam yaqtarin bizamanin. Suatu kata yang menunjukkan arti suatu benda dan tidak mengandung unsur waktu. Bisa dibayangkan ya dari pengertian tadi bahwa isim atau kata benda ini adalah kata untuk menamai suatu yang disebut benda. Nah, kalau benda berarti sesuatu yang ada sifat-sifat materialnya. Contohnya papan tulis, contohnya lagi peci, contohnya lagi manusia. Nah, ini benda namanya. Semua yang saya contohkan tadi adalah benda. Nah, nama untuk benda tersebut itu namanya isim. Misalkan papan tulis, nah ini namanya kata benda karena untuk menamai ini satu benda yang seperti ini bentuknya. Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya papan tulis saburoh, ya betul. Saburoh atau saburotun itu isim. Kenapa? Ya karena secara sederhana kata saburotun itu menunjuk pada suatu barang atau benda yang seperti ini bentuknya. Nah, itu isim. Dan kalau sudah berupa kata benda ya, atau nama untuk suatu benda, otomatis dia tidak mengandung unsur waktu. Beda dengan kata kerja, misalkan tidur, itu berarti kemarin telah tidur, sekarang sedang tidur, besok akan tidur. Nah, itu mengandung unsur waktu. Kalau benda tidak. Papan tulis, masa kemarin papan tulis, sekarang papan tulis, itu nggak bisa. Makanya tadi pengertian isim itu diteruskan atau disambung dengan walam yaktarin bizamanin, tidak mengandung unsur waktu. Oke, itu secara simpel daripada definisi isim atau kata benda. Kemudian di sini secara garis besar atau secara umum, secara simpel, saya ingin menjelaskan pembagian isim atau yang sering digunakan dalam penggunaan di dalam berbahasa Arab, baik itu untuk berbicara maupun dalam teks. Ya, silahkan dilihat. Yang pertama adalah al-asmaul mabniyah. Ini pembagian atau jenis isim yang pertama. Apa itu artinya? Al-asmaul mabniyah adalah isim-isim yang mabni. Mabni itu artinya tetap. Jadi tetap itu maksudnya apa? Jadi isim mabni, ya, kita sebut isim mabni biar lebih simpel. Isim mabni itu adalah isim yang tetap, yang bentuknya itu pakem, yang biasanya di dalam istilah i'rab itu adalah bagian akhir dari isim itu tidak akan bisa berubah atau tidak fleksibel. Nah, jadi akan tetap. Nanti kita akan melihat contohnya. Kemudian yang kedua adalah al-asmaul mu'rabah. Apa artinya? Yaitu isim mu'rab. Isim mu'rab itu adalah isim-isim yang bisa berubah-ubah. Ya, berubah baik belakangnya, bagian akhirnya, harokat akhirnya misalkan bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, kemudian bisa terjadi pengurangan huruf atau penambahan huruf, ya. Kemudian berubah dari satu atau mufrad, kemudian dua atau musanna atau tasniyah, kemudian jamak, ya, bentuk banyak. Nah, ini namanya al-asmaul mu'rabah. Kalau mabni tidak, akan tetap seperti itu terus. Kalaupun ada bentuk tasniyah dan jamaknya, tidak sefleksibel dengan isim mu'rab. Nah, mari kita lihat apa saja al-asmaul mabniyah itu. Yaitu adalah yang pertama ismul isyarah. Ismul isyarah itu adalah isim isyarah kalau dalam istilah umumnya itu, atau kata tunjuk.
Contohnya ini atau itu. Nah, kalau ini itu kan biasa kita gunakan untuk menunjuk, ya. Ini motornya ada di sini, ini motornya. Nah, atau itu adalah bukunya Ahmad. Nah, kata itu dan ini adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Nah, kalau dalam bahasa Arab contohnya hadza atau hadhihi, yang sering kita dengar adalah itu, hadza hadhihi. Hadza akan tetap seperti itu, hadza, ya. Hadhihi juga tetap seperti itu, hadhihi. Nah, kemudian yang kedua adalah ismud dhamir. Ismud dhamir atau kata ganti. Kata ganti ini misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa kita itu adalah dia atau mereka atau saya atau Anda, kamu. Nah, ini namanya kata ganti. Nah, kata ganti atau ismud dhamir ini di dalam bahasa Arab termasuk isim yang tetap. Contohnya huwa, kalau dia, ya, dia untuk muzakkar itu huwa. Ya, dia untuk muzakkar satu. Misalkan Ahmad. Ahmad ini kata gantinya adalah huwa. Kalau misalkan kamu, berarti Ahmad ini anta. Laki-laki satu, kamu anta. Kalau saya berarti ana. Kalau kami banyak ini nahnu. Nah, kalau kalian laki-laki misalkan muzakkar antum. Kalau kaliannya adalah muannas, perempuan adalah antunna. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kata-kata itu semuanya akan tetap seperti itu. Tidak bisa berubah-ubah belakangnya. Nah, itu ismul dhamir. Yang ketiga adalah ismul istifham. Ya, yaitu kata tanya atau kata untuk bertanya. Contohnya hal, apakah? Atau ma, apa? Hal itu akan tetap seperti itu, akan hal saja. Tidak bisa halu atau hala atau hali, itu nggak bisa. Ya. Atau ma, apa? Ya, akan tetap seperti itu, ma, ya, apa? Nah, ini ismul istifham. Nah, tiga kategori ini termasuk dalam al-asmaul mabniyah, isim-isim yang tetap. Kemudian jenis yang kedua adalah al-asmaul mu'rabah, isim-isim yang berubah-ubah atau isim-isim yang bisa mengalami i'rab atau di-i'rab. Ada dua di sini secara garis besar, yaitu ismun li syai'in. Ismun li syai'in itu adalah nama untuk suatu benda. Misalkan pulpen atau pena. Itu dalam bahasa Arabnya qalamun. Nah, pena ini punya nama khusus yang namanya qalamun. Pohon. Pohon ini dalam bahasa Arabnya adalah syajarun atau syajaratun. Nah, ini namanya ismun li syai'in. Nah, kata qalamun tadi atau syajaratun tadi itu disebut isim mu'rab. Karena apa? Karena dia bisa berubah. Ya, misalkan dari qalamun bisa menjadi qalaman atau menjadi qalamin. Nah, kalau misalkan dua pena berarti qalamani atau qalamaini. Nah, dari qalamun ini bisa berubah-ubah yang sedemikian rupa. Kalau kita tambah al misalkan akan menjadi al-qalamu. Nah, makanya disebut mu'rabah. Yang kedua, isim mu'rab ini adalah al-ismul mushtaq, yaitu isim atau kata benda yang berasal dari kata tertentu. Ya, jadi kata yang memiliki kata asal. Nah, mushtaq sendiri artinya adalah tercetak. Jadi kalau tercetak berarti kan ada cetakannya dan ada produksi atau produk yang dicetak. Nah, ini. Jadi isim mushtaq ini adalah isim yang diproduksi dari suatu cetakan, dari kata asalnya. Nah, contohnya misalkan adalah mudarrisun. Mudarrisun ini artinya adalah seorang guru, seorang pengajar. Nah, mudarrisun ini disebut mu'rab karena dia bisa berubah-ubah, bisa mudarrisun atau mudarrisan atau mudarrisin. Kalau kemasukan al bisa menjadi al mudarrisu, al mudarrisa, al mudarrisi. Kalau misalkan musanna, ya, dua, isinya dua, berarti mudarrisani atau mudarrisaini. Kalau banyak berarti mudarrisuna atau mudarrisina. Nah, makanya disebut isim mu'rab. Dia berubah-ubah, ya, sesuai dengan faktor yang mempengaruhi.
Nah, disebut isim mustaq. Kenapa? Karena mudarrisun sendiri berasal dari suatu kata tertentu, yaitu dari kata kerja darrosa yudarrisu. Darrosa artinya mengajar, maka mudarrisun adalah seorang pengajar. Nah, ini pembagian secara singkat daripada isim atau kata benda. Contoh, saya kasih contoh di sini. Oke, format papan tulisnya sudah berubah ya untuk memudahkan. Ini saya tulis kembali ya. Ismul isyarah, ismul dhamir dan seterusnya sampai 5. Sekarang kita fokus kepada contoh. Contoh yang pertama. Hal qalamu Ahmad fil madrasah, yang artinya adalah apakah penanya Ahmad atau pulpennya Ahmad ada di sekolahan? Nah, mari kita analisa. Nah, di sini jumlah ini ya adalah kalimat tanya, terdiri dari beberapa kata atau kalimah. Nah, sekarang kita analisa satu persatu. Hal ini adalah ismul istifham ya, karena dia kata tanya, apakah? Maka dia masuk kemana? Nomor 3. Oke. Yang kedua, qalamu. Qalamu di sini artinya adalah pena atau pulpen. Maka dia isim. Isim yang mana? Adalah ismun li syai'in. Ini nama untuk benda yang bernama pena. Nah, 4. Terus kemudian Ahmad. Ahmad ini nama orang. Namanya Ahmad, berarti sama dengan ismun li syai'. Nah, kemudian fi di sini termasuk kalimat huruf ya. Jadi kata bantu. Jadi dia bukan isim ya. Karena kata bantu bukan termasuk isim dan juga bukan fi'il. Bukan kata benda, juga bukan kata kerja, maka dia tidak masuk ke sini karena ini hanya isim-isim saja. Kemudian al-madrasati artinya adalah sekolah atau sekolahan. Nah, dia berasal dari kata darosaya drusu. Darosaya drusu itu artinya adalah belajar. Maka al-madrasah artinya adalah tempat untuk belajar. Sehingga kalau dalam bahasa kita disebut sebagai sekolah atau sekolahan. Maka dia termasuk isim mustaq ya, nomor 5. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah jawaban dari kalimat tanya ini. Hal qalamu Ahmad fil madrasah, apakah penanya Ahmad ada di sekolah? Jawabannya adalah, misalkan ini jawabannya, la, bal huwa fil haqibah. Tidak, akan tetapi dia itu penanya Ahmad ada di dalam tas. Oke, sekarang la di sini artinya bukan atau tidak. Bukan atau tidak itu bukan isim juga bukan fi'il, maka dia bukan termasuk isim-isim yang di sini. Dia adalah kata bantu atau huruf. Bal juga demikian ya, kata bantu. Huwa di sini artinya dia atau iya. Huwa di sini disebut isim domir ya, karena dia menjadi kata ganti dari kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Mana? Yaitu kolam, pena. Karena yang sedang ditanyakan adalah kolamnya, penanya. Dia, kolam ini ya, berarti dia isim domir, termasuk nomor 2. Fil haqibah, al haqibah artinya tas. Tas ini termasuk ismun li syai'in ya, karena dia bukan berasal dari suatu kata tertentu yang hubungannya dengan tas. Maka dia ismun li syai'in, nomor 4. Oke. Kemudian kita masuk contoh yang ketiga. Hadhihi syajaratut tufahi lil mudarrisi. Artinya adalah ini adalah pohon apel milik Bapak Guru. Nah, kita analisa satu-satu. Hadhihi artinya ini, berarti kata tunjuk ya. Ismul isyarah, kategori nomor 1. Hadhihi ini akan tetap seperti ini. Hadhihi tidak bisa hadhihu atau hadhiha, tidak bisa. Akan seperti ini terus. Makanya mabni. Syajaratut tufah, syajarah. Syajarah ini artinya pohon. Pohon termasuk ismun li syai', nama suatu benda. Nomor 4.
Kemudian at-tufahi artinya buah apel atau apel. Bukan apel ya, tapi apel. Oke, ini juga termasuk ismun lisyai. Kemudian lil mudarrisi. Di sini ada li dan al mudarrisi, ada dua kata ini. Pertama li, yang kedua al mudarrisi. Li itu milik. Ya, berarti adalah al mudarrisinya yang termasuk dalam isim ini. Al mudarris ini berasal dari kata darrosa yudarrisu, mengajar. Ya, maka al mudarris artinya adalah seorang pengajar. Kalau simpelnya dalam bahasa kita Pak Guru. Nah, jadi ini termasuk dalam ismun lisyai nomor 4. Ismun mustaq, maaf, nomor 5. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Nah, di sini ada hal, ini akan tetap karena mabni. Hal akan selamanya bunyinya hal, tidak bisa hali atau halah atau halu gitu ya, yang artinya apakah. Nah, kemudian yang mabni lagi mana? Yang mabni, isim mabni. Huwa ini isim dhamir. Akan seperti ini terus, huwa, tidak bisa huwu atau huwi atau al-huwa, itu nggak bisa ya, karena dia mabni, tetap seperti ini. Kemudian hadhihi ini termasuk mabni karena isim isyarah yang selamanya akan seperti ini, hadhihi, tidak bisa al-hadhihi, tidak bisa, atau al-hadhiha atau hadhihu atau hadhihan atau hadhihin, tidak boleh karena dia mabni. Nah, yang lain adalah isim mu'rab, contoh qalam. Qalamun di sini bisa qalama, bisa qalami, tergantung faktor yang mempengaruhi. Bisa al-qalamu juga bisa. Ya, Ahmad bisa ahmadu, bisa ahmada. Al-madrasati bisa al-madrasati, bisa al-madrasata atau al-madrasatu. Kalau alnya dibuang maka menjadi madrasatin, madrasatan, madrasatun. Ini termasuk yang mu'rab. Kemudian haqibah, al-haqibah ini juga termasuk mu'rab karena bisa al-haqibati, al-haqibata, al-haqibatu. Kalau alnya hilang berarti haqibatin, haqibatan, haqibatun, dan seterusnya demikian. Nah, inilah penjelasan singkat tentang isim dan pembagiannya. Semoga bermanfaat dan nanti akan dilanjutkan materi tentang tanda-tanda isim, insya Allah. Terima kasih.